Halo co-friend, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton. Seseorang menimbang berat badan di dalam lift. Apakah terdapat perbedaan berat ketika lift diam, bergerak naik, dan bergerak turun? Nah, yang pertama, kita akan mencari saat lift diam. Jadi di sini ada seseorang di dalam lift, di mana lift ini dalam kondisi diam, sehingga hanya memiliki gaya berat W arahnya ke bawah, dan gaya normal N yang tegak lurus dengan lantai lift ini arahnya ke atas terhadap orang ini. Sehingga karena tidak ada gaya lain dan juga tidak bergerak, maka kita akan menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan A0. Maka kita masukkan di sini gaya-gaya yang bekerja, di sini memiliki gaya normal N arahnya ke atas, maka positif dikurangi dengan gaya berat W arahnya ke bawah negatif sama dengan A0. Atau N sama dengan W. Gaya normal sama dengan gaya beratnya. Nah, karena gaya normal sama dengan gaya beratnya, maka ketika kita berada di dalam lift yang diam, kita tidak merasakan perubahan berat badan, atau berat badan kita akan bernilai sama. Yang kedua, yaitu saat bergerak naik. Di sini sama, ada seseorang di dalam lift memiliki gaya berat dan gaya normal. Di sini kita andaikan dalam kondisi V konstan atau dalam kecepatan konstan, yaitu akan menempuh GLB, gerak lurus beraturan. Maka, berdasarkan hukum Newton yang pertama, yaitu benda yang bergerak dengan kecepatan tetap atau V konstan, resultan gayanya sama dengan 0. Karena tidak ada gaya lain yang mempengaruhi berat badan seseorang ini, maka kita tidak merasakan perubahan berat badan. Atau, jika kita jabarkan lagi, N dikurangi W, seperti tadi ya, sama dengan 0, dan N sama dengan W, di mana gaya normal sama dengan gaya berat, sehingga berat badan seseorang ini di dalam lift yang bergerak naik secara konstan kecepatannya akan bernilai sama atau beratnya sama. Nah, dan jika kita lihat di sini tadi bahwa V arahnya ke atas sehingga gaya normal yang searah dengan V, di sini positif, dan W berlawanan arah dengan V sehingga negatif. Selanjutnya, jika lift ini bergerak naik tetapi memiliki percepatan yang konstan atau kecepatannya berubah secara konstan. Nah, karena lift memiliki percepatan di mana nilainya konstan, pada kasus ini akan berlaku hukum Newton yang kedua. Sebagai berikut, yaitu hukum Newton kedua, sigma F resultan gaya yang bekerja akan sama dengan M massa dikali dengan A percepatan geraknya. Nah, sebagai acuannya, pada lift yang bergerak naik ini, gaya-gaya yang searah dengan percepatan A akan kita tandai sebagai positif. Sehingga N, gaya normal yang searah dengan A, di sini positif, dikurangi dengan W yang berkebalikan arah dengan A sehingga negatif, sama dengan M dikali A. Sehingga N akan sama dengan M dikali A ditambah W. Sehingga kita simpulkan nanti bahwa gaya normal N akan lebih besar daripada gaya berat W. Karena di sini gaya normal adalah M dikali A ditambah lagi dengan W. Maka dari persamaan ini, kita dapat menyimpulkan berat badan kita akan terasa lebih berat karena gaya normalnya lebih besar daripada gaya beratnya. Sedangkan jika lift bergerak turun, di sini kita uraikan gaya-gayanya sama seperti ini dan memiliki V konstan arahnya ke bawah. Kita gunakan hukum Newton yang pertama juga, dan sebagai acuannya adalah arah kecepatan V. Di sini yang searah dengan V adalah gaya berat W. Maka W dikurangi N yang arahnya berlawanan dengan V sehingga negatif sama dengan 0. W akan sama dengan N. Nah, karena kedua nilai ini sama, maka berat yang terukur pada seseorang ini juga akan sama. Maka beratnya sama. Dan jika bergerak turun dengan memiliki percepatan yang konstan, akan berlaku hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M dikali A. Kita uraikan di sini yang searah atau yang memiliki arah sama dengan A, maka positif. W searah dengan A positif dikurangi dengan N arahnya ke atas berlawanan dengan A negatif sama dengan M dikali A. W sama dengan M dikali A ditambah N, sehingga kita simpulkan W lebih besar dari N. Sehingga kita akan mengetahui bahwa berat badan terasa lebih ringan karena W di sini lebih besar daripada N, gaya normalnya. Jadi ini dia jawaban-jawabannya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.